Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Anwar di A4 Home, di mana di sini kita bakal banyak memproduksi video-video kreatif atau video-video informatif yang akan kita bagikan ke kalian semua. Dan yang akan kita bahas dan spesial kali ini adalah tentang motor retro. Yang motor ini kalau kita dengar atau kalau kita ketahui dari sisi mereknya, ini adalah motor yang biasanya dipakai oleh kalangan menengah atau kalangan sultan bahkan atau kalangan orang-orang kaya. Ini adalah Harley Davidson. Dan kalau kita ketahui bahwa Harley Davidson itu harganya ya ratusan juta sampai miliaran bahkan lebih. Ini motor yang disinyalir akan dijual di angka maybe di bawah 100 jutaan, maybe. Tapi kalau kita lihat dari cc yang 350 cc, itu biasanya masuk di angka ya 100 jutaan kurang lebih. Dan ini adalah Harley Davidson X350 yang informasinya kerjasama dengan produsen Cina, yang kalau kita ketahui bahwa kalau misalkan ada produk Eropa Amerika yang kerjasama sama produk Cina, itu biasanya dipasarkan dengan harga yang murah. Dan kita bahas kali ini adalah tentang si Harley Davidson X350. Nah, kalau kita lihat dari sisi tampilan, Harley Davidson X350 yang memang kelihatan retro, kelihatan sangat kekar juga dengan bodi tubular. Kalau kita lihat dari rangkanya, rangka atau frame-nya tubular, lalu kemudian bahkan ke samping bagian belakang. Untuk motor ini armnya juga pakai tubular, lalu kemudian kalau kita lihat depannya pakai USD atau upside down, lalu kemudian untuk paling depannya di bagian bawah yang unyu-unyu itu adalah spakbor yang kecil, mengingatkan kita sama Ducati Monster. Lalu kemudian kalau kita lihat di paling depan ini pakai piringan cakram yang dua atau dual disc brake. Dan kalau kita lihat untuk lubangan knalpotnya, harusnya motor ini itu memiliki 2 silinder 352 silinder, berarti per silindernya kurang lebih 170, kurang lebih ya 175 cc per silinder. Dan harusnya motor ini kalau misalkan kita lihat dari jumlah cc-nya, lalu kemudian dual pakai dua knalpot atau dua ruang bakar kayak itu, harusnya tarikannya jadi lebih mantap. Dan untuk tangkinya nih, kalau kita lihat tangkinya sangat amat retro, mirip kayak Honda 100 zaman dulu ya. Ini kelihatan, tapi harusnya ini lebih besar karena mengingat dimensi motor ini harusnya juga besar dengan cc yang lumayan besar. Dan untuk bagian belakang ini, bodi belakang juga kelihatan retro dan agak pendek kayak gitu, bahkan lebih pendek daripada titik ban paling belakang. Dan untuk bagian belakang juga pengeremannya udah pakai disc brake, dan untuk joknya dia menyatu antara jok depan dengan jok belakang dan tipis kelihatannya, tapi harusnya karena lebar tetap nyaman buat kita duduk riding untuk perjalanan cukup jauh. Dan di paling belakang itu ada spakbor yang kelihatan juga sporty dan kelihatan nggak seretro tampilannya. Harusnya pakai mudguard, itu harusnya lebih menarik lagi. Dan untuk sisi samping motor ini menurut saya tampilannya memang sudah sangat cukup dan sangat membuat kita jadi lebih pede lagi pada saat kita riding keliling kota atau bahkan touring keluar kota. Dan kalau kita lihat lebih detail lagi untuk bagian sampingnya, motor ini menggunakan visor yang bukan visor ya, fairing yang kecil, atau boleh dikata ini half fairing, enggak juga, ini semacam kayak wing kecil aja yang dipasang di bagian samping ini, mengingatkan saya sama motor saya Yamaha Bison yang sedikit di bagian sininya, di bagian bawah tangkinya ada sedikit di situ. Lalu kemudian kalau kita lihat sisi frame-nya atau rangkanya tubularnya mirip-mirip sama Ducati Monster, mirip-mirip. Untuk shock breaker depannya juga yang upside down itu kelihatan ukurannya cukup besar, dan ini harusnya membuat pede juga dan membuat gagah juga kalau kita lihat bagian depannya. Dan tankinya ini bos, ada tulisan Harley Davidson X, berarti ini adalah X series daripada Harley Davidson yang akan nantinya maybe akan banyak atau bahkan sekarang banyak diproduksi di jalanan. Nah, kalau kita lihat dari sisi depannya juga, ini lampunya, it's okay, dia pakai lampu yang bulat, tapi bukan lampu yang bulat yang pakai bohlam, yang itu kelihatan sangat jadul. Nah, model lampu bulat itu adalah model lampu yang memang kelihatan retro, tapi kalau kita lihat dari desainnya, motor ini bukan mobil ya, motor ini itu menggunakan lampu bundar yang dengan LED proyektor. Dan kalau kita lihat di lampunya, ini kelihatan kayak bukan proyektor lah ya, LED untuk bagian bawahnya, untuk bagian dagunya ada LED-nya. Lalu kemudian untuk lampu utamanya sepertinya masih menggunakan LED reflektor, multi reflektor. Kalau kita lihat seperti kayak gitu. Kalau misalkan ada yang keliru dan salah, mohon saya dikoreksi dan diluruskan di kolom komentar yang ada di bawah. Untuk lampu seinnya, motor ini ada dua lampu sen di bagian sisi kiri dan kanan, dan di bagian atas ini speedometernya agak kecil kayak gitu. Dan untuk kuncinya tetap masih menggunakan anakun kunci biasa
Dan untuk jepit stangnya di bagian atasnya mirip-mirip kayak Yamaha Bison lah kalau kita lihat, dengan ukuran shock breaker depan yang juga pastinya menarik dan membuat motor ini jadi kelihatan lebih keren. Dan untuk bagian tangkinya, sekali lagi untuk bagian tangki motor ini kelihatan lebih gambot, lebih gagah, lebih menarik, dan harusnya lebih pas atau ngepas pada saat kita riding dan kita jepit sambil kita perjalanan jauh. Karena untuk bagian tangki motor ini kelihatan agak pipih kalau kita lihat dari samping, tapi kalau kita lihat dari belakang atau dari atas itu ukurannya cukup tebal. Dan ini kalau kita lihat nggak ada cover tangkinya, dia langsung bagian body tangki yang biasanya pakai besi itu. Dan ya sepertinya kayak gitu juga untuk si Harley Davidson ini, si motor keren ini. Dan untuk motor ini menggunakan mesin yang 350 cc, kalau nggak salah tenaganya di angka 36 PS dengan torsi yang kurang lebih ya nggak jauh-jauh dari angka itulah untuk torsinya. Dan ini merupakan mesin yang menurut saya akan sangat powerful, karena kalau kita lihat dia cc-nya 350 dengan dual silinder, ini tarikannya harusnya sangat garang juga ya. Khas motor-motor dual silinder itu biasanya memang tarikan awalnya itu akan sangat ngejambak gitu, dan harusnya motor ini juga sama. Dan kalau kita lihat desain mesinnya kelihatan kekar juga dengan logo Harley Davidson di bagian samping, lalu kemudian ada silinder atau ruang bakan atau piston yang menghadap ke atas ya, layaknya motor-motor pada umumnya lah ya kalau kita lihat. Dan di sini juga kelihatan sedikit ada shock breakernya yang entah ini mono atau dual. Kalau dia dual berarti ada di sebelah kanan, ada di sebelah kiri juga, nanti bakal kita lihat lebih jelasnya. Dan untuk jok belakangnya, jok belakang motor ini juga harusnya cukup nyaman, karena kalau kita lihat dari sisi desain juga tapakan untuk joknya cukup lebar, jadi harusnya yang dibonceng juga itu nggak berasa capek atau pantatnya atau bokongnya bakal perih kalau misalkan dipakai touring perjalanan jauh. Dan kalau kita lihat untuk joknya ini finishingnya pakai kulit pastinya dengan finishing jahitan-jahitan asli di situ, dan ada logo Harley Davidson lagi untuk jok daripada motor ini. Dan di bagian belakang sini semacam kayak ya ada jepitan-jepitan file atau jepitan apapun yang bisa dijepit di situ, tapi nggak ada besi yang biasanya buat pegangan pada saat motor ini diberhentikan atau diparkir dengan standar 2. Ya kayak gitu aja sih. Untuk bagian bawah X350 ditulis dengan ukuran yang cukup besar di bagian bawah, dan ini membuat motor ini jadi kelihatan sangat ya pede dengan X350. Nah, untuk bagian belakang motor ini kalau kita lihat juga, dia mirip-mirip kayak Yamaha R15. Ini mirip-mirip aja ya kalau kita lihat dari bagian bodi belakangnya, dan kalau kita lihat dimensi belakangnya sampai ke bagian depan motor ini juga nggak yang tipis, tapi cukup gambot, dan sekali lagi harusnya sangat nyaman untuk riding juga. Dan kalau kita lihat bagian belakang, ini untuk spakbornya tadi udah kelihatan bisa buat dudukan plat pastinya di situ, dan ada reflektor di bagian bawah. Dan untuk lampu sennya sama, ada 3 titik lampu sennya, dan di sini ada lampu remnya kecil ya untuk stop lampnya. Dan di bagian belakang ini yang saya bilang tadi mirip-mirip kayak Yamaha R15. Dan tangkinya kalau kita lihat dari samping, saya lagi tadinya kelihatan pipi, tapi kalau kita lihat dari sisi ini kelihatan gemuk dan kelihatan lebar kalau kita lihat dari atas. Untuk spionnya dia masih pakai spion yang bulat bosku, sama dengan speedometernya. Motor ini benar-benar feel retro pada saat kita kendarai, tapi dengan tarikan mesin yang harusnya juga powerful, nggak seretro atau nggak sejadul modelnya. Nah, untuk motor ini akan dibuat dengan beberapa varian warna. Kalau kita lihat dari yang dipublish selama ini, itu dibuat dengan beberapa varian warna, dan tentunya motor ini juga akan menarik untuk kalian yang memiliki beberapa selera tentang warna. Kalau kita lihat di sini ada warna orange seperti yang kita tunjukin tadi, ya, lalu kemudian ada warna hitam dan ada warna silver lagi. Tapi kalau kita lihat sekali lagi dari sisi desain, motor ini adalah motor retro yang kalau kita lihat retro biasanya rada cupu, tapi ini harusnya nggak secupu desainnya, karena dengan mesin 350 cc harusnya motor ini juga cukup powerful untuk kita pakai jalan-jalan kemana aja. Dan kelihatan banget bosku. Kalian suka yang ini, atau misalkan kalian suka yang hitam, atau kalian suka yang satu ini, ya tuliskan di kolom komentar menurut kalian, selera kalian lebih menarik yang mana. Dan untuk dari sisi sudut kanan depannya, kalau kita lihat motor ini juga kelihatan sangat kekar dan sangat berotot, dengan bagian bawah tangki yang kelihatan padat di situ dan kelihatan garang juga, dengan radiator yang ukurannya cukup besar juga untuk pendinginan pada bagian mesinnya, dengan 2 lubang knalpot yang berotot kayak gitu, dengan mesin yang juga sama berototnya. Dan kalau kita lihat ukuran bannya di bagian belakang, ya kalau kita tebak-tebak aja ya sekitar 160. Lalu kemudian untuk bagian depannya sekitar 140. Kita tebak-tebak aja nih ya.
Tapi ya kurang lebih kayak gitu. Dan kalau kita lihat dengan posisi kayak gini, bener-bener motor single factor atau motor tanpa fairing yang kelihatan gagah, kelihatan maco, kelihatan laki banget dan cocok buat kalian yang suka motor yang kekar, suka motor yang berotot. Nah, ini kalau kita lihat dari sisi ini yang warnanya agak beda sedikit, warna putih, beda dengan yang kita tunjukin tadi. Putih pas silver ya, kelihatan kayak warna silver atau warna putih nih. Cuma maybe gradasi gambar ya. Dan kalau kita lihat di bagian ini, memang motor ini jadi membuat kita tergugah atau tergoda untuk segera riding kemana aja yang kita inginkan untuk jalan-jalan bersama motor ini. Well, menurut kalian gimana? Motor ini cocok untuk segera masuk ke Indonesia dan kalian boyong, kalian pakai buat jalan-jalan, tapi nggak dipakai buat ya itulah ya, buat standing-standing atau apa sih istilah yang angkat-angkat ban depan di jalan raya ini nggak diperuntukkan untuk itu. Tapi sekalipun kalau misalkan kita lihat desainnya memang motor ini cocok untuk dipakai kayak gitu, tapi sekali lagi berkendaralah dengan sopan, dengan selamat, dengan aman pasti ya, karena itu lebih penting daripada kita pamer atau daripada kita flexing yang nggak ada gunanya. Nah, itu yang bisa kita update kali ini bosku tentang motor Harley Davidson X350. Semoga ini menjadi informasi yang bermanfaat buat kita semua. Terima kasih. Kalau ada yang keliru dan salah mohon dimaafkan, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.